Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita berjumpa kembali pada pembahasan pelajaran EPS tema 9, yaitu tema terakhir pada kelas 4 dengan kompetensi dasar 3.1. Persiapkan bukumu ya dengan baik dan ikuti penjelasan Bunda. Tema 9 ini adalah tentang sungguh kayanya negeriku. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bersama-sama mengucapkan doa, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang subtema 1, perhatikan, ada di halaman 7, kekayaan sumber negeri Indonesia, yaitu tentang lingkungan alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi lingkungan atau kehidupan manusia. Lingkungan berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Di dalamnya terdapat sumber energi yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia. Apa fungsi lingkungan bagi manusia? 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Keempat, lingkungan sebagai tempat tinggal. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu di subtema 2, yaitu pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Yang pertama adalah di halaman 76 tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. 1. Sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Jadi sumber daya alam hayati itu terbagi dua, sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani itu adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan-hewan. Kemudian sumber daya alam nabati itu adalah sumber daya alam tumbuh-tumbuhan, ya. Itu pelajaran yang telah lalu. Kemudian hari ini tentang persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Persebaran itu artinya adalah tempat-tempat di mana hasil-hasil tambang itu dihasilkan. Yang pertama minyak bumi, yaitu di Pulau Jawa, Cirebon, Sumatera, dan Jambi, Kalimantan juga ada, ya. Tarakan, Balikpapan. Kemudian batu bara ada di Umbilin, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Kemudian tanah liat Sumatera Utara, Sumatera, Pulau Jawa, Kaulin, Pegunungan Sumatera, Gamping atau batu kapur, Pegunungan Seribu di Gunung Kidul, Yogyakarta, Pegunungan Situbondo, Jawa Timur, Pasir Besi, Pantai Cilacap, Jawa Tengah, Marmer, Trenggalek, Jawa Tengah. Berikutnya persebaran hasil tambang yang lain adalah pasir kuarsa ada di Banda Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Timah ada di Bangka, Belitung, dan Singkep. Cebakset, Pulau Bintan, dan Riau. Nikel, Danau Matana, Dautowoti, Tembaga, Wonogiri, Muara Sipeng, Tembagapura, emas dan perak, Tembagapura di Papua, Logos di Riau, dan lain-lain. Belerang, kawasan Gunung Talaga Bodas, Garut, Jawa Barat, dan kawah gunung berapi di Dieng, Jawa Tengah. Mangan, Peliripan, Yogyakarta. Fosfat, Cirebon, Jawa Barat. Besi, ya,
Nah, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu? Ada kamu lihat di halaman 82 ya. Nah, sumber daya alam bermanfaat sebagai modal pembangunan. Contohnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian dijual ke luar negeri atau diekspor ke negara lain. Sumber daya alam dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam yang pertama sebagai modal pembangunan, yang kedua adalah untuk kegiatan ekonomi. Contohnya, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perizinan, dan pertambangan. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya alam lainnya, misalnya minyak bumi, bisa kalian lihat di halaman 102 sampai 106. Minyak bumi itu misalnya ada yang berbentuk gas cair yang digunakan untuk bahan bakar ya. Bahan bakar di kompor gas itu yang kita namakan dengan LPG ya. Kemudian ada yang industri kimia, bahan syarat sintetis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Halaman 146 sampai 151. 1. Erosi. 2. Perpindahan penduduk. 2. Perburuan liar. 4. Pencemaran lingkungan, polusi, pencemaran tanah, air, udara, suara. 5. Kerusakan hutan, terganggunya tata air, hilangnya biodiversitas, kemiskinan dan kerugian secara ekonomis, perubahan iklim dan pemanasan global, kerusakan ekosistem laut dan darat, abrasi pantai, intrusi air laut, hilangnya budaya masyarakat. Nah, dari itu semua nanti diulang lagi ya pembelajaran itu. Sampai jumpa kembali pada minggu depan. Tetap jaga sholat 5 waktu, turuti nasihat orang tua, tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah, patuhi protokol kesehatan. Nanti tugas bunda kirimkan di WA saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.